Halo semua, saya Inka dan selamat datang di video pembahasan komik. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita bagian ke-19 dari manhwa yang berjudul God Slayer. Bagi kalian yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat bergabung. Melanjutkan cerita sebelumnya, sadar jika Bemming jauh kuat daripada dirinya, si monster pun memohon ampun kepada Bemming untuk tidak menghabisinya. Niat Bemming untuk mengorek informasi dari monster tersebut juga terpaksa ditunda, karena Feng tiba-tiba dirasuki oleh kekuatan batu roh darah pada saat ia berusaha mencurinya. Yingfei dan teman-temannya sudah mencoba untuk menghentikan Feng, tapi usaha mereka sia-sia saja karena Feng kini sudah menjadi manusia setengah iblis. Meski begitu, di hadapan Bemming sendiri, Feng hanyalah sesosok iblis kecil yang sangat mudah untuk diatasi. Dan hal itu terbukti karena Bemming berhasil mengalahkan Feng hanya dengan sekali serangan. Tidak lama setelah itu, sekelompok orang tiba-tiba datang dan mengaku sebagai tim darurat dari Night Hunter. Sebagai ketua tim, Ye Ying lalu menjelaskan jika tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengambil alih misi yang sudah berhasil diselesaikan oleh Bemming dan timnya. Yingfei dan yang lainnya lantas mengajukan protes karena memang mereka berhak atas misi tersebut, apalagi merekalah yang sudah berjuang untuk menyelesaikannya. Tapi Ye Ying tidak memperdulikannya, ia malah meminta penjelasan Bemming atas apa yang sebenarnya terjadi. Karena sesaat sebelum mereka sampai di tempat itu, tim Ye Ying tidak sengaja mendeteksi kekuatan iblis tingkat atas yang sangat berbahaya. Namun, Bemming memutuskan untuk berbalik dan tidak menghiraukannya. Sikap Bemming yang terkesan berani tersebut lantas membuat Ye Ying menjadi tertarik untuk mencari tahu lebih banyak mengenai identitas Bemming yang sebenarnya. Sepulangnya dari misi, Bemming tiba-tiba saja mendapat panggilan telepon dari Nona Lee. Nona Lee ternyata hendak mengabarkan kalau besok Bemming harus datang ke kantornya untuk menerima jatah saham dari Nona Lee. Sesuai dengan janji mereka sebelumnya, keesokan harinya Bemming pun mendatangi kantor Nona Lee. Sayangnya Bemming mendapatkan kesan pertama yang tidak mengenakan dari Lin Yu, yang merupakan direktur di perusahaan Nona Lee. Melihat kejadian tidak mengenakan tersebut, asisten Lin Yu yang bernama Lin Jiaxi kemudian menghampiri Bemming dan menyampaikan permintaan maaf atas apa yang sudah dilakukan oleh atasannya. Namun Bemming tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Setibanya di kantor Nona Lee, Bemming malah merasakan ada yang tidak beres dengan Nona Lee, sebab Bemming bisa melihat aura roh jahat yang menyelimuti Nona Lee. Untuk sementara waktu, Bemming terpaksa mengenyampingkan hal tersebut, karena memang bukan itu tujuan utama dirinya datang pada hari itu. Selanjutnya, Bemming pun diperkenalkan kepada Lin Yu dan juga Lin Jiaxi. Dengan tegas, Nona Lee menyampaikan kalau Bemming kini merupakan pemegang saham terbesar kedua di perusahaan tersebut. Segera, Lin Yu pun mengajukan keberatan atas keputusan Nona Lee. Ia menganggap jika keputusan tersebut akan sangat merugikan perusahaan mereka, karena buku resep kecantikan yang Bemming berikan kepada Nona Lee masih belum terbukti kebenarannya. Lebih jauh, Lin Yu pun meminta Lin Jiaxi untuk memaparkan hasil penelitian mereka. Dan Jiaxi menjelaskan jika secara teori, resep kecantikan yang terdapat pada buku Bemming memang terbukti sangat berkhasiat. Tapi masalahnya adalah mereka masih belum mampu mewujudkannya menjadi produk nyata, karena ada satu bahan dasar yang tidak mungkin bisa mereka dapatkan. Bahan tersebut bernama rumput bulan. Rumput bulan sendiri kabarnya hanya tumbuh di istana Chang'e. Merasa tertantang, Bemming lalu mengajukan sebuah kompetisi antara dirinya dan Lin Yu. Dan sebagai taruhannya, Bemming akan menyerahkan kepemilikan saham miliknya kepada Lin Yu jika ternyata Bemming gagal membuktikan kebenaran resepnya. Dan setelah Lin Yu setuju, Bemming pun meminta Lin Jiaxi untuk menjadi bagian dari timnya. Sementara itu, sebagai pemilik perusahaan, Nona Lee sendiri tidak bisa menentang keputusan yang sudah Bemming buat. Karena bagaimanapun, tujuan dari kompetisi internal tersebut adalah untuk kemajuan perusahaan mereka juga. Malam harinya, Bemming lalu mendatangi Nona Lee di kediamannya, karena ia berniat menyelidiki asal-usul roh jahat yang menyelimuti Nona Lee. Sesampainya di sana, Bemming lantas menjelaskan tujuan kedatangannya tersebut kepada Nona Lee. Dan setelah Nona Lee setuju untuk diobati oleh Bemming, tanpa menunggu lagi, Bemming pun langsung mencari sumber masalah tersebut.
Tidak lama kemudian, Beming sadar jika sumbernya adalah iblis cermin yang selama ini bersemayam di rumah Nona Lee. Iblis itu mengaku kalau dirinya ditugaskan oleh seseorang untuk menghabisi Nona Lee secara perlahan. Mendengar hal itu, Beming pun bisa menebak jika pelakunya tidak lain adalah saingan bisnis Nona Lee. Dan sialnya, pada saat Beming hendak menghabisi iblis tersebut, tubuhnya tiba-tiba kaku dan kekuatannya tidak berfungsi sama sekali. Dan ternyata itu adalah efek dari dunia cermin. Berbeda dengan Tengu, sebagai iblis tingkat atas, dunia cermin tentu bukan masalah baginya. Justru, di dunia cermin tersebut, Tengu tidak terikat lagi dengan batasan-batasan seperti di dunia manusia. Dan karena hal itu, Tengu pun bisa menggunakan kekuatan penuhnya dan juga bisa menampilkan wujud aslinya. Si iblis cermin yang belum sadar siapa Tengu sebenarnya, kemudian mencoba untuk menyerang Tengu. Namun serangan tersebut tentu saja tidak berarti apa-apa. Sadar jika kekuatan Tengu jauh melampauinya, iblis cermin pun menyerah dan memohon ampun kepada Tengu. Iblis tersebut lalu memperlihatkan wujud aslinya dan kemudian mulai menjelaskan jika ia sebenarnya dikendalikan oleh sebuah organisasi yang bernama Dragon's Down. Lebih lanjut, ia mengatakan kalau Dragon's Down adalah sebuah organisasi pembunuh yang sangat kuat dan juga jahat. Organisasi tersebut seringkali memaksa iblis kecil seperti dirinya untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Dan seperti namanya, organisasi Dragon's Down memang dipimpin oleh salah satu putra naga legendaris yang bernama Sweepy. Berhubung iblis cermin tersebut memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan sesuatu dengan sangat akurat, Beming pun memintanya untuk menampilkan gambaran dari pembunuh ibunya. Beming berharap baik Tengu ataupun iblis cermin bisa mengenali dan memiliki informasi mengenai pria tersebut. Si iblis pun menyanggupi permintaan Beming. Ia lalu meminta Beming untuk memikirkan pria tersebut. Dan tidak butuh waktu lama bagi iblis cermin untuk bisa menampilkan gambarannya. Melihat ciri-cirinya, si iblis cermin lalu mengatakan jika pria itu adalah sosok yang sangat kuat, karena ia adalah satu-satunya putra naga legendaris yang berhasil naik ke surga dan menjadi dewa. Merasa jika iblis kecil tersebut sangat membantunya, Beming pun meminta si iblis kecil untuk mengabdi kepadanya. Setelah ia pikir-pikir, penawaran Beming memang tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan kerja paksa yang dirinya lakukan untuk organisasi Dragon's Down. Hanya saja, iblis kecil yang bernama Xiao Jingjing itu harus mendapatkan tubuh aslinya terlebih dahulu agar ia bisa terlepas dari pengaruh organisasi Dragon's Down. Beming lalu berjanji kalau mereka akan mendapatkan kembali tubuh Xiao Jingjing secepatnya. Dan selagi menunggu waktu itu tiba, Beming pun meminta Xiao Jingjing untuk menjadi penjaga Nona Lee sementara waktu. Selanjutnya Beming dan Tengu lalu masuk ke ruang hampa. Di sana sudah ada si kelinci yang menunggu Beming untuk memeriksa tumpukan senjata yang sudah berhasil ia kumpulkan. Dan di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba ada suara seorang pria tua yang menyela. Dan pria tua itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai Ganjiang. Mendengar nama tersebut, Beming pun teringat dengan pelajaran sejarah tentang peradaban kuno. Dan diketahuilah kalau Ganjiang adalah seorang jenderal perang yang dikenal sebagai pendekar pedang hebat dari dunia kuno. Beruntungnya, dengan adanya Ganjiang, maka Beming bisa meminta pendapatnya untuk memilih senjata yang kuat dan bisa menjadi wadah baru untuk jiwa Yushiki. Tapi sayangnya dari sekian banyak senjata yang dikumpulkan oleh si kelinci, tidak ada satupun di antaranya yang menarik bagi Ganjiang. Malah, ia menganggap jika senjata-senjata tersebut tidak lebih dari tumpukan sampah. Yushiki sendiri menjadi sangat marah ketika ia tahu Beming sedang berusaha mencari wadah baru untuk jiwanya. Namun amarah Yushiki mereda setelah Beming menjelaskan jika dirinya tidak berniat untuk mengurung Yushiki kembali, karena tujuan utama Beming adalah untuk menciptakan senjata kuat seperti Demon Slasher, dengan harapan senjata itu bisa membantu mereka pada pertarungan ke depannya. Walaupun Yushiki setuju akan ide Beming, tapi dirinya sendiri tidak yakin kalau mereka bisa membuat sebuah senjata yang mampu menampung kekuatan Yushiki sebaik Demon Slasher. Mendengar hal itu, Beming lantas memohon kepada Ganjiang untuk bersedia membantunya. Sebab Beming tahu kalau Ganjiang bukan hanya seorang pengguna pedang yang handal, tapi ia juga seorang pembuat pedang legendaris. Dan sebagai imbalannya, Ganjiang boleh meminta apapun dari Beming.
Awalnya Ganjiang sempat menolak penawaran Beming, tapi tidak berselang lama, ia tiba-tiba saja merubah pikirannya karena ia melihat semangat yang Beming miliki. Selanjutnya, Ganjiang lalu memberitahu Beming 3 syarat utama yang harus dipenuhi untuk menciptakan sebuah pedang yang sangat kuat. Syarat pertama tentu saja adalah bahan yang sangat kuat. Syarat kedua adalah roh iblis yang juga harus kuat. Dan syarat terakhir yaitu Beming harus menemukan reinkarnasi istri Ganjiang di dunia manusia. Sebab tanpa kekuatan dari istrinya, maka pedang yang mereka buat tidak akan maksimal. Dan untuk mempermudah pencarian reinkarnasi istrinya, Ganjiang lalu memberi Beming sebuah anting-anting milik istrinya. Anting-anting tersebut akan bereaksi jika Beming berada di dekat reinkarnasi istri Ganjiang. Setelah beres dengan urusan pedang, Beming lalu bertanya kepada si kelinci mengenai rumput bulan. Dan beruntungnya, si kelinci tahu di mana mereka bisa menemukan rumput tersebut. Dan ia juga tidak keberatan jika harus mengumpulkannya untuk Beming. Beming tentu saja sangat senang mendengar hal itu, sebab dengan ditemukannya rumput bulan, maka kompetisi antara dirinya dan Lin Yu sudah bisa dipastikan akan dimenangkan oleh Beming. Setelah semua urusan di ruang hampa selesai, Beming lalu pamit dan kembali ke dunia manusia. Baru saja ia tiba di dunia manusia, Beming sudah berhadapan dengan iblis wanita yang mencoba menakutinya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, si iblislah yang berakhir di tangan Beming. Lagi-lagi, baru juga akan pergi meninggalkan tempat tersebut, Beming malah kembali dihadang oleh iblis wanita lainnya yang memiliki tubuh besar serta memiliki 8 kaki. Sama seperti iblis wanita sebelumnya, ia juga mencoba untuk menyerang Beming. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, iblis tersebutlah yang menjadi santapan Beming. Untuk beberapa saat, Beming sempat mengira jika urusannya di tempat itu sudah beres. Namun hal tak terduga malah terjadi. Salah satu Good Evil tiba-tiba saja muncul di hadapan Beming. Good Evil tersebut lalu mendekati mayat wanita iblis yang sudah Beming kalahkan. Dan ia pun memperlihatkan jika iblis wanita tersebut sebenarnya bukanlah iblis biasa, melainkan salah satu dari sekian banyak iblis yang dipengaruhi oleh kekuatan Gates of Chaos. Sebelum ia pergi, tidak lupa Good Evil memperingati Beming untuk tidak pernah berurusan dengan sesuatu yang bernama Mo, kalau Beming masih ingin hidup. Beming sendiri tentu saja sangat bingung dengan maksud peringatan tersebut, karena Good Evil tidak membicarakannya lebih jauh. Setelah Good Evil pergi meninggalkannya, tidak lama berselang, Beming lalu mendapat sebuah pesan singkat dari UR yang memintanya untuk bertemu di suatu tempat. Tanpa pikir panjang, Beming pun segera bergegas menuju tempat yang dimaksud. Ia sangat khawatir sedang terjadi sesuatu dengan UR, karena tidak biasanya UR mengajak Beming bertemu selarut itu. Tapi ternyata dugaan Beming salah. Tujuan UR meminta Beming datang ke tempat tersebut sebenarnya karena UR ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Dan sesuatu itu adalah kekuatan api yang ia miliki. Beming sempat memarahi dinding karena sudah memberikan kekuatan sihir kepada UR. Namun UR malah membantah Beming. Dan ia menjelaskan jika semua itu adalah kehendaknya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dinding. Di saat bersamaan, UR terus memaksa Beming untuk menerimanya sebagai partner, sebab ia tidak ingin Beming berjuang sendirian. Dan untuk membuat Beming percaya akan kemampuannya, UR pun menyerang Beming secara terus-menerus dengan api miliknya. Semua itu ia lakukan agar Beming sadar kalau UR yang sekarang bukanlah wanita lemah seperti yang dulu. Ia kini adalah seorang wanita yang memiliki kekuatan api dari Dewa Api 5 Warna. Baiklah, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih kalian sudah menjadi penonton setia di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang juga menyukai konten seperti ini. Dan selagi menunggu channel ini update, saya sangat merekomendasikan kalian untuk mampir dulu di channel kami yang lain. Caranya sangat mudah, kalian bisa klik link yang saya pin di kolom komentar. Saya Inka dan sampai ketemu di alur cerita yang selanjutnya.